Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Korina, NIM J3J117370. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Dahri dan dosen penguji Bapak Fatur. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan akhir kajian pengembangan bisnis dengan judul pengembangan produk keju mozzarella dengan berbagai varian rasa pada CV Milkindo Berkabadi, Kabupaten Malang. Latar belakang laporan ini yang pertama yaitu kebutuhan susu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Konsumsi susu segar tidak hanya susu segar, tetapi juga olahan seperti susu pasteurisasi, keju mozzarella, yogurt, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan CV Milkindo Berkabadi hanya mempunyai satu varian rasa pada produk keju mozzarella. Yang ketiga, perusahaan ingin menjadi produsen pertama dan satu-satunya yang fokus pada keju mozzarella dengan berbagai macam varian rasa, yang memberikan peluang bisnis yang menjanjikan serta dapat mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Tujuan laporan ini yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi melalui penerapan matriks SWOT. Yang kedua, merumuskan strategi bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal eksternal pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi. Yang ketiga, menyusun dan merancang rencana pengembangan bisnis pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi berdasarkan pendekatan 9 blok bisnis model kanvas. Yang kedua, metode kajian pengembangan bisnis, lokasi dan waktu, yaitu Jalan Kolonel Kusno nomor 77, Desa Tegalsari, Kepanjen, Kabupaten Malang. Praktik kerja lapang dilaksanakan selama 12 minggu, dimulai pada tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 11 April 2020. Untuk metode pengumpulan data yaitu berdasarkan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu dari pengamatan secara langsung dan praktek di tempat PKL serta dari wawancara langsung dengan masing-masing kepala divisi yang berada di perusahaan CV Milkindo Berkabadi. Untuk data sekunder sendiri yaitu didapatkan dari pencarian data dari literatur, internet, dan buku-buku. Metode analisis yang pertama menggunakan analisis bisnis model kanvas atau BMC, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga analisis finansial, yang keempat critical path method atau CPM. Keragaan perusahaan. Sejarah dan perkembangan perusahaan peternakan sapi perah CV Milkindo Berkabadi ini berdiri pada tahun 1984 di Desa Tegalsari, Kepanjen, Malang, Jawa Timur dengan populasi awal yaitu 8 ekor saja. Perusahaan didirikan oleh Bapak Abdullah yang kemudian dikembangkan oleh anaknya yaitu Bapak Taufan. Organisasi dan manajemen perusahaan. Untuk organisasi dan manajemen perusahaan yaitu terdapat manajer, keuangan, HRGA, farm, produksi, serta wisata edukasi. Sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3 yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan dan modal. Untuk sumber daya fisik yang pertama yaitu ada lahan dan bangunan. Lahan yang dimiliki oleh perusahaan CV Milkindo Berkabadi seluas 30.000 meter persegi. Untuk bangunannya sendiri terdapat kantor, gudang, Milkindo Mart, tempat pemerahan atau milking, mes, dan ruang produksi. Yang kedua, sarana dan peralatan. Sarana dan peralatan penunjang ini digunakan untuk proses produksi susu pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi ini kurang lebih sekitar 50 orang karyawan. Kemudian sumber daya keuangan atau modal. Sumber daya keuangan atau modal pada perusahaan CV Milkindo Berkabadi ini bersumber dari pemilik perusahaan sendiri yaitu Bapak Abdullah.
Modal yang dimiliki masih bersumber dari modal sendiri tanpa tambahan modal dari pihak bank atau badan keuangan lainnya. Hingga saat ini, CV Milkindo Berkah Abadi masih melakukan pengembangan dan pembangunan sehingga total modal perusahaan yang dikeluarkan belum dapat diakumulasikan. Kemudian unit bisnis perusahaan. Unit bisnis perusahaan di CV Milkindo Berkah Abadi ini salah satunya yaitu produksi susu. Untuk proses produksi yang pertama yaitu ada persiapan bahan baku yang diambil dari pemerahan atau milking, kemudian susu ditempatkan pada milk can dan dibawa ke ruang produksi menggunakan kereta dorong. Kemudian yang kedua, pasteurisasi ini menggunakan mesin pasteurisasi susu. Yang ketiga, setelah susu matang yaitu dilakukan pencampuran bahan baku dengan varian rasa dan pewarna. Yang keempat, pengemasan susu pasteurisasi. Pengemasan susu pasteurisasi botol dapat dilihat pada gambar, dan untuk pengemasan susu pasteurisasi cup menggunakan mesin cup filling. Kemudian yang kelima, pengemasan susu segar menggunakan plastik dengan ukuran 500 ml dan pengemasannya menggunakan mesin press plastik atau sealer plastik. Yang keenam yaitu pendinginan. Setelah dilakukan proses produksi yaitu dilakukan mekanisme pemasaran. Hasil produk olahan yang dihasilkan perusahaan CV Milkindo Berkah Abadi tersebut dikirim langsung setelah produksi ke pelanggan dengan menggunakan transportasi mobil box pendingin. Pengiriman susu botol berada di daerah Kepanjen, yaitu di pabrik rokok Gudang Baru dan Pondok Pesantren Surabaya. Untuk pengiriman susu cup yaitu berada di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Kepanjen, yaitu Pondok Pesantren, dan untuk sebagian susu cup digunakan untuk voucher masuk pengunjung wisata yaitu di Milkindo Green Farm. Bisnis model kanvas perusahaan yaitu kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, bisnis model kanvas perusahaan. Terdapat customer segment yaitu Pondok Pesantren Bulu Lawang Kepanjen, voucher masuk wisata, pabrik rokok Gudang Baru, Pondok Pesantren Surabaya, dan Cafe STMJ 86 Kepanjen. Untuk customer relationship-nya yaitu adanya hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang ketiga, channel yaitu pemasaran dilakukan melalui media sosial, distribusi menggunakan mobil box pendingin, pemasaran dilakukan di Milkindo Mart. Untuk value proposition-nya yaitu harga produk yang bersaing. Produk yang ditawarkan susu pasteurisasi cup, botol, dan susu segar. Produk olahan dengan varian 3 varian rasa yaitu strawberry, melon, dan original. Untuk key activity-nya yaitu proses produksi, persiapan bahan baku, proses pasteurisasi susu, pencampuran bahan baku, pengemasan, pendinginan, dan pemasaran. Untuk key resource-nya yaitu sumber daya fisik berupa ruang produksi, mesin-mesin dan peralatan penunjang lainnya, sumber daya manusia yaitu kurang lebih 50 orang, sumber daya finansialnya didapat dari dana pemilik perusahaan. Untuk key partner sendiri perusahaan yaitu peternak, kemudian bermitra dengan percetakan label dan toko plastik, cup, dan botol. Untuk revenue stream, penjualan produk olahan susu pasteurisasi dan pengunjung wisata edukasi Milkindo Green Farm. Dan cost strukturnya yaitu biaya tetap yaitu tenaga kerja, listrik, transportasi, dan pemasaran. Untuk biaya variabelnya bahan baku produksi. Yang kedua, bisnis model kanvas setelah validasi yaitu customer segmentnya konsumen akhir di daerah sekitar perusahaan, wisatawan Milkindo Green Farm. Yang kedua, value proposition-nya mengoptimalkan kelebihan produk yaitu kemasan menarik, isi susu disamaratakan, merek yang menarik. Yang ketiga, channels yaitu rumah pemilik perusahaan berada di dekat pasar Kepanjen. Jadi selain
bisa dengan melalui WhatsApp dan Instagram, serta pembelian langsung di Milkindo Mart, di Milkindo Green Farm. Susu tersebut dapat dibeli di rumah pemilik perusahaan yang berada di dekat pasar Kepanjen. Yang keempat, customer relationship, yaitu perusahaan dapat mengganti produk yang rusak saat pengiriman. Yang kelima, revenue stream, penjualan susu pasteurisasi cup, botol dan susu segar. Kemudian pengunjung wisata edukasi Milkindo Green Farm. Yang keenam, care research, yaitu penambahan penyalur susu dari mesin pasteurisasi ke mesin cup filling. Jadi saat ini untuk mesin susu pasteurisasi ke mesin cup filling itu belum masa kini. Jadi untuk care research-nya dapat menambahkan penyalur susu dari mesin pasteurisasi ke mesin cup filling. Yang ketujuh yaitu activity, yaitu efisiensi kegiatan produksi, perbaikan SOP, juga quality control pada produk. Yang kedelapan, partnership, yaitu peternak bermitra dengan percetakan label, toko, plastik, botol, dan cup. Untuk cost structure sendiri yaitu biaya variabel dan biaya tetap, yaitu tetap sama. Berikut analisis SWOT perusahaan TV Milkindo Berkeabadi. Analisis SWOT internal yaitu ada strength dan weakness, untuk eksternalnya opportunity dan threat. Analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian rumusan kajian pengembangan bisnis. Dari analisis SWOT tersebut dirumuskan kajian pengembangan bisnis, yaitu dari kelemahan dan peluang. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, produksi susu tidak tahan lama. Yang kedua, varian rasa susu masih sedikit pada produk olahan susu segar sapi segar. Untuk peluangnya yaitu produk turunan susu segar masih banyak diminati. Rumusan kajian pengembangan bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan CV Milkindo Berkeabadi dilihat dari faktor internal yaitu weakness dan faktor eksternal yaitu opportunity. Kemudian dapat ide pengembangan bisnis yaitu pengembangan produk keju mozzarella dengan berbagai varian rasa. Kemudian dari ide pengembangan bisnis tersebut dianalisis menggunakan 9 elemen bisnis model kanvas, kemudian rancangan 9 elemen bisnis model kanvas. Selanjutnya yaitu rancangan bisnis model kanvas, yaitu customer segment, distributor keju mozzarella, toko bahan kue, resto-resto, toko frozen, wisata, konsumen wanita, ekonomi menengah ke atas, aktif media sosial, dan mempunyai hobi memasak. Customer relationship sendiri memberikan garansi pada produk, media sosial yang informatif, giveaway melalui media sosial, kunjungan ke rekan bisnis. Untuk channels pemasaran langsung yaitu dapat dibeli melalui Milkindo Mart. Kemudian pemasaran tidak langsungnya yaitu dapat dilakukan melalui media sosial, WhatsApp, dan Instagram. Untuk value proposition sendiri yaitu harga produk yang bersaing dan jenis produk yang beragam, jaminan kualitas dan keamanan produk. Untuk activity-nya yaitu kegiatan produksi keju mozzarella dan pembuatan QC. Untuk key resource-nya yaitu sumber daya fisik berupa ruang produksi, kemudian sumber daya manusia sesuai dengan kegiatan perusahaan berjumlah 4 orang. Sumber daya finansial modal didapatkan dari milik sendiri. Untuk key partner-nya yaitu peternak dan mitra usaha. Revenue stream-nya yaitu penjualan produk dengan sistem yang pertama distributor, reseller, serta customer. Untuk cost strukturnya yaitu ada biaya penyusutan, biaya operasional, biaya tetap, dan biaya variabel. Kemudian dari rencana pengembangan bisnis tersebut yaitu yang pertama customer segment, terdapat business to business atau B2B yaitu HoReCa, hotel, resto, dan karaoke. Yang kedua business to customer atau B2C yaitu wanita, kelas ekonomi menengah ke atas, aktif media sosial. Yang kedua value proposition-nya yaitu proporsi nilai yang ditawarkan atau pelayanan ke konsumen yaitu penjualan dengan harga yang pas,
dan terjangkau, mengutamakan kualitas dan tekstur pada produk keju mozzarella tersebut. Untuk channel saluran secara langsung yaitu Instagram dan WhatsApp, saluran tidak langsung yaitu Milkindo Mart. Untuk customer relationship-nya yaitu menanggung barang yang rusak pada saat pengiriman, memberikan giveaway, mengunjungi rekan bisnis agar keinginan konsumen dan kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Untuk revenue stream-nya yaitu arus pendapatannya berasal dari penjualan keju mozzarella original dan varian rasa dengan jumlah pieces per tahunnya yaitu untuk originalnya 6.000 dan varian rasanya 9.600. Jadi sebelum pengembangan terdapat arus pendapatan yang berjumlah 162 juta rupiah. Sesudah pengembangan sebesar 278.400.000 rupiah. Untuk key resource-nya yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Key activity untuk pembuatan keju mozzarella yang pertama yaitu pengambilan bahan baku, sama seperti pembuatan susu pasteurisasi. Kemudian yang kedua penyediaan alat dan bahan. Yang ketiga memasak susu dengan suhu 36 derajat Celcius. Yang keempat pengasaman dengan asam sitrat dan rennet. Yang kelima didiamkan selama 1 jam. Yang keenam penggumpalan susu yang sudah diasamkan. Yang ketujuh yaitu pemisahan didih curd dari whey. Yang kedelapan gumpalan curd ditiriskan agar tidak terlalu banyak air. Yang kesembilan penggorengan dengan menggunakan air yang mendidih. Yang ke-10 mencetak pada wadah, dapat dilihat pada gambar. Yang ke-11 ditempatkan pada pendingin selama 24 jam atau selama 1 hari. Ya, yang ke-12 yaitu pengemasan dan kemudian dilakukan pendistribusian. Yang ke-8 yaitu key partnership, yaitu yang pertama ada peternak langsung dari perusahaan CV Milkindo Berkah Abadi. Yang kedua digital printing untuk kerjasama dalam pembuatan stiker. Yang ketiga kemasan dan bahan-bahan lain di toko-toko daerah Kepanjen. Yang ke-9 ada cost structure, yaitu dari biaya variabel sebelum pengembangan dengan total 87.780.000. Biaya variabel sesudah pengembangan yaitu dengan total 146.448.000 dan biaya tetap sebelum dan sesudah pengembangan dengan total biaya sebesar 85.696.100 rupiah. Analisis finansial. Untuk analisis finansial ini menggunakan laporan laba rugi dengan total penjualan sebesar 162 juta untuk sebelum pengembangan dan sudah pengembangan sebesar 278.400.000 rupiah. Untuk laba bersih sebelum pengembangan sebesar 8.481.270 rupiah dan sesudah pengembangan sebesar 85.924.610 rupiah. Untuk analisis RC rasio sebelum pengembangan yaitu 1,1 dan sesudah pengembangan sebesar 1,3. Simpulan. Untuk simpulan yang pertama yaitu berdasarkan analisis bisnis model kanvas, rumusan ide pengembangan bisnis ini adalah pengembangan produk keju mozzarella dan berbagai varian rasa yang bertujuan untuk menambah nilai jual terhadap produk dengan cara melakukan penambahan varian rasa pada produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, ide pengembangan bisnis ini muncul karena masih belum ada produk keju mozzarella dengan berbagai varian rasa. Kemudian juga banyak permintaan dari resto-resto yang di daerah kabupaten dan kota Malang, serta dengan menambah unit bisnis baru, pengolahan dapat menambah pendapatan perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan aspek finansial, analisis laba rugi, maka menunjukkan usaha pengembangan yang dijalankan pada perusahaan CV Milkindo Berkah Abadi ini menguntungkan dan bisnis tersebut dikatakan layak untuk dijalankan. Saran
yaitu penulis menyarankan kepada perusahaan untuk menerapkan bisnis model kanvas. Ide pengembangan bisnis adalah pengembangan produk keju mozzarella dan berbagai varian rasa yang layak untuk dijalankan dan memiliki peluang yang tinggi. Pengembangan bisnis ini juga dapat menambah pendapatan perusahaan. Dalam menjalankan bisnis keju mozzarella dengan berbagai varian rasa ini, perusahaan CV Mergeno Berkah Abadi perlu meningkatkan aspek promosi yang dapat menarik perhatian para konsumen, dan produk olahan ini akan tetap mendapat tempat di pasar dengan membuat inovasi produk agar tetap bersaing dengan jenis produk yang serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.